Di antara qawadih adalah fasadul waqti. Apa fasadul waqti itu? Salah peletakan, salah tempat, salah penggatuan. Ngerti penggatuan? Gak matuk, gak cocok, gak serasi. Loh, maksudnya bagaimana? Salah bi'alayakuna dalil sholihan litati bilhukmi. Dalilnya itu tidak pas, tidak cocok untuk merumuskan hukum. Hukumnya halal tapi kok alasannya ngono ini gak pas, gak gatuk. Gak gatuk. Paham tuh gatuk ya? Gak sinkron. Contohnya kata lagi takwif minta taklid, mestinya ditaklid kok malah ditakwif, atau sebaliknya, misalnya ditadiyek kok malah ditausek, mestinya ditetapkan kok malah dinafikan. Wasubutu wal isbat minan nabi wasubutu di balik jamek binasin awi jema'in binakidul hukmi. Kemudian untuk menetapkan jameknya tersebut, yaitu dengan cara atau mengkompromikannya dengan cara nasin atau ijma'in di dalam hukum yang berbeda dengan kenyataan, dengan kias itu. Contoh nih, Fasadul Waqti ini Fasadul Waqti salah sasaran karena dalil ini dianggap tidak layak untuk dihukumi seperti hukum yang itu, betul? Hukum itu, iya dong. Contohnya, malah justru mestinya sebaliknya. Contoh, hukum mestinya diperingan malah diperberat, mestinya diperluas malah dipersempit, mestinya ditetapkan malah dinafikan, dan sebaliknya. Ini jenenge salah sasaran, salah di dalam rangkaian. Contoh gampangan, misalnya qalil Hanafiyah, al-qatlu amdan jinayatun azimatun fala yukaffiru kartika. Membunuh dengan sengaja ini adalah kejahatan yang sangat agung, kejahatan yang luar biasa. Agung itu benar ya, kejahatan besar ya, luar biasa. Karenanya tidak wajib bayar kafaroh. Ini kan ya ini. Mestinya kalau kejahatan yang besar kan ya mestinya harus kafaroh. Tapi di sini Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan dengan sengaja itu adalah kejahatan yang luar biasa, karenanya tidak wajib bayar kafaroh. Disamakan dengan riddah. Keluar biasanya kejahatan, keagungannya kejahatan, apa maknanya? Kedahsyatan. Ini yang kebesaran dalam kejahatan tersebut. Ini mestinya diperberat hukumnya, tidak diperringan dengan tidak wajib bayar kafaroh. Ini dianggap oleh Syafi'i, kiasnya Hanafi itu tidak sinkron dengan ilat yang ada, dengan hukum yang ada. Tapi ini ada tentu, nanti Imam Hanafi juga bisa menjelaskan yang macam-macam, yang sehingga bisa berbeda dengan Hanafi itu bisa Hanafiyah, Syafi'iyah juga bisa menerima. Krono gede ini kan perlu tebusan. Krono tebusan itu mestinya perkara yang kecil yang bisa ditebus, yang bisa di ini besar nggak bisa, itu neraka jahanam juga. Ini kan pas gitu. Nah, makanya dengan adanya seperti itu juga Imam Syafi'i mewajibkan sholat qadha dengan ditinggalkan amdan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja wajib qadha. Kenapa? Disamakan dengan sholat
yang ditinggalkan karena tidur atau karena lupa yang tertera di dalam hadis, man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Nah, dari Syafi'i yang tidak sengaja saja wajib qadha, apalagi yang sengaja. Tapi Abu Hanifah, Hanabilah mengatakan meninggalkan sholat dengan sengaja ini kejahatan yang besar, mendekati kufur, tak mampu untuk dikafar. Ya, celeng itu dalamnya. Nah, dan nanti bisa memakai dalil asli mana? Pakai aslin lagi yang sama, kalau sama ingin tahu, pakai aslin mana? Dikiaskan lagi dengan orang merusak barangnya orang lain. Merusak barangnya orang lain tidak sengaja wajib doman, apalagi sengaja. Yang tidak sengaja jauh-jauh di teman, apalagi sengaja. Dikiaskan pada itu. Ini namanya ta'adudul usul. Nah, harus bisa membunuh kedua-duanya ini, dalil kedua-duanya ini. Terus nanti bisa jawab salah satunya saja, bisa selesai. Nanti karena besarnya dosanya meninggalkan sholat dengan sengaja tidak bisa dikafari. Ini cara Hanafi, cara Ahmad bin Hanbal. Nah, lalai Imam Syafi'i, urusan dosa niku urusan meninggalkannya, bukan hukuman untuk mengkodoninya, bukan itu pasal kafaronya. Kedua, sholat itu mengkodok itu rusak, kafaro itu rusak. Jadi cobalah, orang itu masih bisa disuruh menebusi, ini kan berarti rusak. Ditoleransi untuk nebus, ditoleransi untuk menyaur pada hari yang tidak hari lain lah. Pasti lagi ini rusak. Ar-rukhos natu bil ma'asi. Ya, ini kalian yang dipakai oleh mereka. Ini jangan seperti ini seakan-akan ya, wah iya ya, berarti enak nih Nabi. Bukan Nabi juga punya dasar yang lebih valid gitu. Nah, yang sehingga ketika nanti dikompromikan kita akan ini ya benar. Itu tidaknya. Ini gua wa akhirul da'wa di dalam ngaji usul fikih semacam ini. Berarti al-mul jinayah yunasibu taqlidul hukmi la takhfifu bihi. Berarti wujubil kafarah, mestinya kalau kejahatan besar pantasnya diperberat dengan wajib kafarah, tidak adanya kafarah. Jadi Imam Syafi'i qadha itu duduk rukhsah, bukan kemurahan, tapi kewajiban, beban gitu, jadi diperberat. Nah, punya kembalikan pada dirimu. Apakah Anda melakukan salat itu kenikmatan? Apakah Anda melakukan salat itu adalah merupakan dispensasi menghadap kepada Allah, di mana al-aslu fil ibadah al-qurmah? Apakah beban? Nah, ini nanti kalau modelnya Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni, nah, itu bagi pendapatnya Hanafi, nah, itu bagi orang-orang khusus. Tapi bagi Syafi'i itu bagi orang awam. Kenapa orang awam ya sholat itu beban? Karena itu preman-preman yang tobat disuruh qadha gak mau. Nah, tapi untuk orang yang khusus, sowan kepada Allah, ini adalah kemurahan, rukhsah, kenikmatan. Karenanya Allah Ta'ala melarang dalam suatu waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Setelah subuh gak boleh, setelahnya asar gak boleh, waktu istiwa gak boleh, waktu syamsi tidak boleh. Kenapa? Biar tidak karena kesenangan, tapi karena panggilan. Ikut. Nah, kalau zaman kembali kan bilang kayak kono, iyo. Terus akhirnya balik sing pas awake iki piye kan. Kedua, niku yang sini ku wau taklid sing apa itu namanya tadyik dengan tausik. Hanafiyah mengatakan az-zakat wajibat ala wajhil irtifaq. Zakat itu perlu diwajibkan dengan cara halus.
dengan cara kasih sayang untuk membantu memenuhi kebutuhannya orang fakir. Tetapi hajat itu untuk membantu kebutuhan atau menutupi kebutuhannya orang fakir. Karenanya alat tarohi zakat itu diwajibkan dengan santai. Kadiat alal akilah sebagaimana wajibnya diat alal akilah dengan santai. Lah tarohi ini santai ini muasa. Muasa yang tentunya puasa ini tidak serasi dengan taful hajat, memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Di mana taful hajat itu adalah juz'ul ilah. Juz'ul ilah. Oh, ini nanti yang dimaksudkan Hanafi. Kata irtifak itu pelan terhadap kasih sayang, nyayangi pada yang zakat, bukan nyayangi pada fuqara masakin. Karena nyayangi pada yang zakat jangan diperkeras karena torok itu bisa ngedegan. Jangan diperkeras. Lu gak jayar matian ngeten. Makanya tarohi ngeten. Berarti ini ada dua penafsiran kata-kata irtifak ini tadi. Makanya Hanafi memperbolehkan untuk qimah, memperbolehkan dengan bilai jiljil mal karena irtifak. Kita pelan-pelan mengambil orang zakat dari seseorang. Itu jangan dipandang memenuhi kebutuhannya orang fakir kemudian ditekan. Kayak lu malu berinlah dibeli nafsu. Jadi diantaranya itu caranya apa tuhnya iktiratnya Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ketika Imam Syafi'i ngerot kan iya Imam Syafi'i gak terima dengan ini. Imam Syafi'i zakat walal faul. Gak boleh tarohi. Hanafi kan tarohi kan leha-leha. Yang keempat di antara ini itu yang ketiga. Wasani qauluhum. Terus kayu kalau fil mu'athah. Nah, yang kedua yang ketiga di ku diat halal akilah. Yang keempat adalah ayuqala fil mu'athah fil muhaqqar. Kita jual beli dengan cukup ngambil sendiri. Mu'athun kan ngambil sendiri. Pokoknya saling menyerahkan dengan tanpa adanya sepatah kata yang diucapkan. Itu berkomandan anyar. Itu mu'athun itu mandan anyar. Nanti tidak ada yang seperti gerak tapi tidak ada sepatah kata. Mereka seizin kata ngomong. Dan kita lanjut terbiasa warido. Kalau yang akhir itu biar bayun, jadi yang adanya ridho mu'athal itu segini sama-sama oke. Maka sah, maka tidak sah. Ini kan janggal, mesti ini ridho ini pun sah. Kok malah kamu hukum ini tidak sah, ini gimana? Kawafibal muhakkar. Berarti ridho Allah wa manatul ba' yunasibul inqab. Mestinya ridho itu serasinya, cocoknya, gatuknya, kalau saya tadi katakan tidak gatuk, gatuknya itu adalah sah, bukan tidak sah. Nah, kenapa kamu katakan sah? Nah ini, itu nanti dijelaskan di belakang. Dan di antara fasadul waqineh kaunul jami' fi qiyasil mustaqil sabata al-ibaru binasin aw ijma'in fi naqidil hukmi. Memang sudah jamek, sudah serasi antara farq dengan asli. Tapi ada nas, baik itu Quran atau hadis atau ijma' yang berbeda dengan itu. Dimenangkan yang mana?
Menang mana? Ini saatnya kita akan bisa mengetahui, membuka kias dan khobar wahid mana yang dimenangkan. Nih. Nah, sehingga terjadilah perbedaan di dalam masalah penerimaan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Dzulhijjah, karena ada 1 ro'in atau 2 ro'in. Tapi hisab menunjukkan tidak bisa. Kias gak bisa. Ada orang yang bersaksi mardud. Bagi yang mengatakan dimenangkan di kias. Itu nanti. Arti jameknya itu sudah jamek, sudah fas di dalam masalah kias. Jadi fas dalam masalah kias. Tapi sayang 1000 sayang. Berbeda dengan nas, bertabrakan dengan ijma. Yang jelas hukumnya berbeda dengan bertabrakan ya berbeda, jadi tabrakan Pak. Tapi tabrakan mesti sama, karena kalau nggak sama nggak berbeda. Tabrakan sama tujuannya. Karena kayak kemarin tabrakan, dan ini nakit itu bertabrakan latar belakang tolak belakang, bukan tabrakan bres, bukan. Karena tabrakan bres itu harus sama memang. Ini kan nggak sama ini. Contoh ini. Jadi sabata ini bahan binasanya jemaah binakil ubidali kaki misal jami dinas kalau Hanafiyah al-hiratu sabuun dunabin fayakunu su'aru najasan. Ilere hirah itu najis. Kenapa? Karena sabuk dunabin yang berarti najis kalbi. Nah, terus dijawab, yuanu kan syariat itu mengatakan sabuiyat itu tidak najis, malah justru sabuiyat dijadikan ilat suci. Jadi bagaimana kami kok malah mengatakan karena sabu bisa menjadi najis seperti kalbun? Syariat itu memandang sabu dengan justru sabu itu menjadi ilat suci, bukan ilat najis. Khaisul dunia ila darin via kalbun, Kanjeng Nabi itu diundang. Nangge omah sing dikuno ada asunya, ada anjingnya. Famtana'am no. Kakak. Wa ila ukhra via sanur. Diundang lagi nangge rumah lagi, tetangga lagi yang di situ ada kucingnya. Fa ajaba. Oke. Saya datang. Fakilan lalu fakilah lalu dijawui tegri kuatan sanur ya Rasul. Jadi kan Nabi sanur sabu. Sanur itu sabu. Berarti kan kalau Nabi mau berarti sanur itu adalah sabu, berarti suci sabu itu dalam nas. Dalam nas suci. Rawi Ahmad wa khairu. Khasyud dunia akhir pada Syekh Khalid bidalim marwah Imam Ahmad anna sallallahu alaihi wasallam dunia li dari kaumin ma'ajaba. Wa ila darin ukhra famtana'a. Terus dijawui ketika apa itu namanya ajaba, qala inna fi darihim kalban. Dijawui wa ila darin ukhra famtana'a. Qala dari inna fi darihim kalban iku ono asune. Fakilana wa fi daril ladina ajabtakum miratan. Lalu dalam mesej ngoten sampai dugeni wong ana hirae. Ana kucinge bakal aliratu sabun. Kan Nabi dawuh hira kan sabun. Yang tadi anal kalban adalah sabun. Berarti menunjukkan kalau kalbun itu bukan sabun, bukan binatang kalang. Lawakan tu jami ayakuna mawjudan fil asli wal far'i, syaratnya jami harus ada di dalam far' dan asli. Disinilah namanya fasadul wad'i, yang dimana adanya
jamek yang ada di dalam farid dan asli bertentangan, kalau tidak bertabrakan, bertentangan dengan nas. Kalau ini nas hadis. Misalnya dari ijma' qaul Syafi'iyah fi masyirasi fil wudu. Kalau yang bertentangan dengan Al-Qur'an, contohnya yang bertentangan dengan nas Al-Qur'an, yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib tabdidun niat. Kenapa tidak wajib tabdidun niat? Dikarenakan ada dawuh Gusti Allah wasoimina wasoiman. Ini tidak ada kata harus niat yang penuh seperti wasoimina wasoiman. Ini bertentangan dengan ini, dengan Al-Quran. Makanya tidak ada kewajiban untuk tabdid. Jadi dianggap kaulnya Syafi'i bertentangan dengan Quran. Nah, lalu nanti Imam Syafi'i harus menolak dari kata semacam itu. Itu tidak jelas simatnya. Masih ada la siyama liman bayin amiyat. Nah, terus kalau lihat la siyama liman bayin amiyat itu apa itu namanya? Tidak puasa, tidak semuanya puasa, tapi puasa yang di situ berdimah. Kalau tidak berdimah tidak. Jadi mungkin takwil, dengan jawabannya dengan takwil. Nah, dalam masalah yang bertentangan dengan ijma', yaitu seperti Imam Syafi'i mengatakan masyurasi fil wudu yustahabbu tikraru. Makanya di dalam Fathul Qorib dikatakan wal ghuslu wal mashu salasan. Telu. Arti wal ghuslu wal mashu salasan. Ini menurut pendapatnya Hanafi yang tidak boleh, tidak disunatkan 3. Ini tapi bisa tok ngono ae. Tak usah 3 kali. Alasannya apa? Kayak istinja bil hajar ini enggak disunatkan tuh sampai 3 kali enggak. Kalau sudah suci ya wis 100% enggak. Kalau merasa Syafi'i yusahabut at-tikrar, kalau istinja bil hajar khaisus takabu alitan samakan dengan istinja. Hanafi mengatakan al-masku fil khuf la yusahabut tikraru. Di dalam masalah mauzah itu ya musab, tapi tidak disunatkan untuk tikrar. Makanya dalam masul raksi juga tidak harus tikrar, tidak sunatan tikrar. Nah, al-masku fil khuf la yusahabut tikraru ijma'an. Apa yang kau katakan itu bertentangan dengan ijma'. Semuanya ulama sepakat kalau masku di dalam khuf tidak disunatkan tikrar. Berarti tidak bisa kamu bertentangan dengan ijma' kamu. Nah, wa makilan wa in haka ibnu Katsir ana yusahabu taslisu kama sirasi. Walaupun toh enek sing ngarani bahwa masuk kufi seperti Ibnu Katsir mengatakan ya kesunatan untuk di takrir. Pun niki sing disebut bertentangan dengan nas. Berarti dengan nas dengan ijma'. Wa jawabuhuma ay ismi fasadul waqi. Cara menjawabnya dengan menjelaskan bahwa dalil itu sudah sholih, sudah patut untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh ka'ayakuna lahul infak jatani. Memang kata infak itu ada 2 pandangan. Ada yang dulu al-mustadil bimin akhadimah, di mana mustadil memandang dari salah satunya. Jadi ku infak lil fuqara, infak lil muzaki wal mutarid al ukhra. Jadi ku iktirafnya tersebut dengan infak kepada hajatul fakir kasih ikram di dalam masalah zakat. Nah, ini perbedaannya. Jadi infaknya ini bukan kepada, nah ini. Nanti kamu kandang tidak pas itu kan kalau pandang infak terhadap
masakin lah iltifat terhadap muzaki kan yo pas kok. Jadi itu berarti menyebutkan kelayakan. Menolaknya caranya menyebutkan kelayakan. Di dalam masalah kafarah jika seperti itu, kafarah fil qatli al-amdi iku gulito fi bil qisas, sudah diperberat dengan qisas. Para yugolatu bila kafarah al-mughallat la yugolatu, kalau yang sudah berat jangan diperberat. Yang sudah dikisah saya dikongkon bayar kafarah kan ini. Tapi Imam Syafi'i tetap wajib bayar kafarah, dianalogikan dengan khotoan yang ada di dalam firman Allah, wa man qatala mu'minan khotoan fatahriru raqabatin mu'minatin fadiyatun musallamatun ila ahliya. Kalau dalam kafarah mu'attah jawabannya adamul ikab itu karena tidak adanya syighah, bukan karena ridho. Sedangkan ridho kama qala innama yunasibu ini kok ridho niku sing pas menan ikab. Berarti seakan-akan dikatakan fil mu'attah fi ghairil muhaqqir fi ghairil muhaqqar, mu'attah sing gak muhaqqar. Lam yujad ya ma'ridho sigotun, yang ada hanya ridho saja tapi tidak ada sigot. Nah, tidak ada sigot B sebagaimana yang ada di dalam muhaqqar. Arti mu'attah fi ghairil muhaqqar ini yang ada hanya ridho tanpa sigot yang bisa mengesahkan B. Makanya dikatakan hanya ridho doang, gak sah. Kenapa? Karena masih perlu adanya sigot. Sedangkan mu'attah hanya ridho. Makanya bahasanya kan orang penak. Mu'attah itu yang ada ridho. Nah, makanya nggak sah. Ini kan dulu. Loh, maksud saya itu hanya ridho tok, tidak ada akad, tidak ada sigot, maka nggak sah. Baik itu muhaqqar atau tidak muhaqqar. Kama fil muhaqqar alal qalbi diqadibiha. Berarti ada musibat niku yo nasibu agamal ini kok. Lal ini kok. Mestinya tidak adanya sigot yang pantas untuk tidak sah. Bukan sah. Berarti kalau ada kodakun fil munasabah ini sama halnya untuk ngerot di dalam kemunasabahan, di mana ilat itu harus munasib. Berarti masuk di dalam kodak munasabah, dan kodak munasabah ini sudah kita sebutkan dengan inkhiramiha bimufsidin. Berarti ditentukan adanya jamek itu muktabarun bidalikal hukmi, dan takhalluf daripada hukum wa yakunu takhallufu anhu, mestinya jameknya itu mutabarun bidalikal hukmi, cuman takhalluf daripada hukum asli karena ada maneknya apa? Maneknya itu bisa karena nas, baik Quran atau hadis, atau ijma. Berarti kata ayat dalil solikan itu, kalau di sini dikatakan tidak mengatakan di alayakuna al qiyas, karena kata kalam fi qawadihil qiyas ini memberikan, padahal pembicaraannya ini kan di dalam qiyas, tapi yang misalnya dikatakan bi alayakuna al dalil solikan ini memberi isyarat bahwa fasadul wahyi ini tidak tertentu di dalam qiyas saja. Demikian pula masalah fasadul i'tibar nanti tidak harus di dalam qiyas saja. Makanya kalau tadi dikatakan talaqit takhfif akdi hukmi ala wajib takhfif min dalilin yang tadi at-takhfif, itu maksudnya. Kalau wajib irtifaq yang dimaksudkan arifu bil malik wal musahalah fi sya'nihi wa adam tasdid alaih, bukan irtifaq terhadap masakin. Berarti kalau syariat ayatuna lahu al-irtifaq jatani khasudallah ala anal mustaqil nazara fi takhfif ila al-irtifaq ay akhdi takhfif min al-irtifaq inama yusibu akdu minhu idza irtifaqul musaqi. Bisa diambil dengan tarohi kalau memang itu irtifaqnya kepada musaqi, karena qasdul musalah wa takhfif alaihi yunasibut
Tarahib bikhilafi irtifaqul mustahik innama yunasibu al-fawriyah. Makanya orang gue salah nanggapi yang saya maksudkan apa itu irtifaq itu bukan irtifaqul mustahik tapi irtifaqul musaki. Lah kamu kan harus fawriyah kata irtifaq. Ya itu kalau irtifaq kepada mustahik, ini saya kan irtifaqnya kepada malik, sebab yang punya harta itu malik. Nah, yang sehingga dengan adanya itu nanti dikembangkan sampai Abu Hanifah memperbolehkan untuk menyerahkan zakat selain daripada jenisnya mal bisa. Jadi wa man asara kana huma ala wajhil ittifaq tajwiz ikhrajnya min ghairil mal wa amtinai akhdina bil hawamil wal karimah, tidak boleh mengambil binatang-binatang yang hamil atau binatang-binatang yang karimah itu yang indah-indah. Bu indai binatang sing ya apa saya juga enggak tahu. Terus juga tidak boleh mengambil dengan cara kasar dan seterusnya. Ini untuk rasa wati.